Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali di program SMK Kesehatan Erlangga, video afirmasi kelompok siswa inspiratif atau vaksin, episode yang kesekian. Hari ini Pak Firman mau mengajak anak-anak sekalian untuk berbagi, begitu, memberikan tips bagaimana menjadi pelajar yang sukses. Nah, coba disimak penjelasan berikut ini. Anak-anak sekalian, ada beberapa tips yang bisa kami sampaikan bagi anak-anak sekalian bagaimana sih caranya menjadi pelajar yang sukses. Ya, kita mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama adalah kalian perlu mengenali siapa diri kalian sendiri. Katanya Sun Tzu ini adalah panglima perang dari Cina yang tidak pernah kalah, begitu. Buah pikirannya banyak ditulis oleh penulis terkenal, begitu, kemudian menjadi referensi bagi setiap orang-orang besar, orang-orang hebat untuk bisa menaklukkan musuhnya. Oke, musuh ini dalam perspektif yang luas ya, bukan musuh begitu, bisa saja musuhnya adalah musuh dari internal kita sendiri atau mungkin musuh dari eksternal. Baik, yang pertama, kenali dirimu sendiri. Apa yang perlu dikenali? Yang pertama, kenali peran. Kita ini kan pasti punya banyak peran kan? Gitu. Bapak sendiri, misalnya, amanah formalnya sebagai kepala sekolah. Tapi Bapak juga adalah sebagai seorang suami. Bapak juga adalah seorang ayah. Bapak juga adalah seorang anak, begitu. Bapak juga sebagai seorang saudara bagi saudara Bapak yang lain. Jadi kita perlu kenali kita ini siapa dan peran kita apa saja. Termasuk juga kita sebagai hamba Tuhan, begitu. Peran kita sebagai hamba Tuhan. Pahami bahwa kita ini hamba Tuhan, gitu. Jadi nggak boleh sombong juga di muka bumi. Kalau kita hamba Tuhan, ya mestinya punya target juga, ya. Mestinya kita membuat target apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan. Dan setiap peran itu harus kita maksimalkan. Jangan sampai ada yang terlalaikan, terlupakan, sehingga menyakiti atau merugikan orang lain. Ya, yang pertama, kenali diri sendiri, yaitu kenali peran kita itu sebagai apa saja. Setelah kita mengenal peran kita, maka kenali juga musuh-musuh kita yang membuat kita susah bangkit, gitu. Yang membuat kita lalai dan gagal mencapai target-target kita, begitu. Setidaknya ada 4 musuh yang harus kita tahu. Yang pertama adalah suka mencari alasan. Ini adalah salah satu faktor yang paling sering juga membuat kita gagal, ya. Setiap salah sedikit kemudian banyaknya alasan. Salah, akui kesalahan, perbaiki, kemudian maju lagi, gitu, ya. Kalau diminta untuk melakukan sesuatu yang positif, gitu, menjadi ketua panitia, menjadi ketua kelas, menjadi pengisi acara kegiatan lomba-lomba, udah terima, gitu, nggak usah banyak alasan, ya, kurangi alasan. Yang kedua, takut gagal, ya. Yang ketiga, suka nunda-nunda, ntar aja. Yang keempat, egois, cuma mikirin dirinya sendiri. Oke, ini musuh ini. Kalau ini kita pelihara dalam diri kita, suka cari alasan, takut gagal, entar aja atau suka menunda, kemudian yang terakhir egois, cuma mikirin diri sendiri, nggak peduli dengan teman-teman di sekitarnya, siap-siap Anda sekalian akan menjadi orang gagal. Tips yang kedua, set your goal. Harus punya target. Nah, ini contohnya lapangan sepak bola. Ada gambar gawang di sini. Kalau pemain sepak bola itu, ya, nyetak gol, ketika dia nyetak gol, memasukkan bola ke dalam gawang disebut gol, gitu. Nah, dalam bahasa Inggris, gol itu artinya tujuan. Pemain bola itu tujuannya adalah memasukkan bola ke dalam gawang. Bayangkan kalau misalnya anak sekalian gawang ini diambil, ya, gawangnya diambil, kemudian mereka main 2 kali 45 menit, gitu. Pasti nggak sampai 2 kali 45 menit sudah pada berhenti. Kenapa? Karena gawangnya nggak ada, tujuannya nggak jelas. Masa bola ditendang-tendang sana sini, gitu. Ya, jadi harus jelas tujuannya. Tadi yang pertama kita sudah tahu peran kita apa saja. Setiap peran itu tentukan targetnya, tujuannya apa aja. Oke, ya. Target dibagi 2, ada secara umum, ya. Target secara umum seperti apa?
kamu ingin dikenal 10 sampai 20 tahun ke depan sebagai seseorang yang bagaimana? Ini umumnya kita punya cita-cita itu, kita sekarang atau anak-anak sekalian sekarang di usia yang 16, 17, 15 tahun, di 10 tahun ke depan, artinya di umur 25 tahunan itu, 26, 27, kalian ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa? Ya. Atau di umur 40-an tahun kalian ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa? Sebagai orang kaya yang dermawan, sebagai orang cerdas yang jenius dan baik hati, atau seperti apa? Atau sebagai seorang yang gagal, yang kemudian direndahkan oleh orang lain. Ini harus ditarget dari sekarang. Targetnya kalian mau jadi apa? Gitu. Yang kedua, target jangka pendek. Ya, target jangka pendek secara detail pada setiap peran Anda seperti apa. Sebagai siswa, jangka pendeknya gimana? Oh ya, nanti di semester ini saya punya target apa? Oh, besok lusa saya punya target apa? Atau bahkan lebih kecil lagi, hari ini saya harus melakukan apa? Ini namanya target-target jangka pendek. Nah, kurang lebih ini intisari dari perkataan Soekarno ya, Bapak Presiden kita yang pertama. Tuliskan targetmu setinggi-tingginya, kejarlah sekuat-kuatnya, sebab jika pun jatuh, tidak akan jauh dari tingginya mimpimu. Kata Bung Karno, kalau kita ingin bermimpi, mimpi setinggi-tingginya. Ya. Kenapa mimpi itu setinggi langit? Kata Bung Karno. Mimpilah setinggi langit, karena kalau kita jatuh, itu kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau Bapak misalnya ya, pengen target atau seseorang mau punya target jadi presiden gitu. Mimpinya tinggi kan jadi presiden. Kalaupun gagal, jatuh, itu pasti tidak jauh-jauh dari presiden, dari lingkungan itu, dari lingkaran itu. Ya kalau tidak jadi menteri, ya jadi tokoh politik nasional, atau jadi siapa? Intinya tetap jadi tokoh nasional. Ya, target pengen jadi gubernur, paling, kalaupun jatuh, paling tidak ya di seputaran pejabat tinggi tingkat gubernur kan, tingkat provinsi. Gitu. Jadi targetnya tinggi, kalau jatuh tidak akan jauh dari sekitar itu. Dengan catatan target yang tinggi tadi kemudian komit dikejar juga ya, jangan kemudian mimpinya tinggi tapi tidak ngapa-ngapain, nanti jadi orang gila gitu. Atau kata Muhammad Ali, ciri mimpi yang besar, kalau kita diminta mimpi yang besar, ciri mimpi yang besar itu kalau kita bermimpi kemudian kita gemetar begitu atau ragu untuk bisa mencapainya, itu mimpinya berarti besar. Saya mau target harus jadi ini, saya harus bisa ini nih. Kemudian agak ragu-ragu, ini bisa enggak ya, ini bisa enggak ya, itu berarti mimpinya besar tuh. Ya, itu berarti mimpinya besar. Dan kalau mimpinya besar, pertahankan dan dikejar. Oke. Ya, jadi tentukan targetnya, set your goal. Itu yang kedua. Yang ketiga, bijak menggunakan waktu, wise your time. Oke. Bijak menggunakan waktu itu, contoh misalnya jika kita punya target, kamu punya target di tahun 2025, maka tahun 2024 harus diperjelas. Ya, mohon maaf ini kata-katanya salah ini. Maka harus diperjelas tahun 2024, 2023, 2022 harus seperti apa pencapaiannya. Ya. Target 5 tahun ke depan harus seperti apa. Kalau gitu di tahun target di 2025 mau jadi apa, di 2024 harusnya bagaimana, 2023 harus bagaimana, 2022 harus bagaimana, 2021 harus bagaimana, dan sekarang saya harus berbuat apa. Gitu. Jadi bijak menggunakan waktu itu artinya kita benar-benar hitung waktu kita. Ya. Anak sekalian, harta yang paling berharga itu waktu. Sesuatu yang tidak mungkin dikembalikan, biar kalian bayar dengan seisi dunia ini adalah waktu. Waktu yang sudah lewat ya lewat gitu. Ya kayak itu loh, kayak misalnya ada kendi air atau mungkin tandon air yang bocor gitu kan, bocor terus lama-lama 1 hari 2 hari mungkin tidak kelihatan, nanti ketika hari ke-7, hari ke-14 dan seterusnya itu kemudian lama-lama kemudian makin kelihatan dia habis. Kan, waktu kita kan kayak gitu, kita diberikan jatah waktu, kemudian setiap hari tuh waktunya ngalir terus tuh. Mau kita tidur, mau kita ngapain, waktunya terus berjalan sampai pada titiknya kemudian waktu kita habis di dunia. Maka bijaki waktu, dan waktu itu nggak mungkin kembali anak sekalian. Oke, cara mengejar
memanfaatkan waktu yang baik adalah kalian harus punya checklist atau target harian. Nah, jadi gimana caranya anak sekalian setiap pagi, ya mungkin waktu di sekolah atau mungkin malamnya boleh juga bikin target harian secara berurutan. Oh ya, saya hari ini targetnya 1, mau bikin ini 2, 3, 4 dan seterusnya. Oh ya, pagi saya mau kerjakan A, habis itu saya mau kerjakan B, oh habis itu bantu orang tua, oh ya habis itu kemudian saya mau konsep-konsep apa begitu, oh ya saya mau perbaiki motor dan seterusnya. Tapi sebaiknya checklist harian itu harus sesuai dengan apa yang menjadi visi besar kalian tadi. Kan tadi Bapak sampaikan kalau tahun 2025 menjadi apa, maka dihitung mundur. Sekarang harus bikin apa, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya hal penting apa yang akan dilakukan, dicatat hari ini. Centang yang sudah selesai, kemudian masukkan dalam agenda esok hari apa yang tidak selesai hari ini. Ya, jadi bikin target harian, tulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau selesai dicentang, tidak selesai, ya silakan dicoret, nanti dipindahkan ke agenda selanjutnya. Jadi besok dicatat lagi. Kalau begini, hidup kita akan lebih tertata, anak-anak sekalian. Ya, jadi nggak sembarangan. Kita cuma sekedar hidup gitu. Jadi waktu yang kita pakai itu nggak habis sia-sia. Bapak punya pengalaman banyak sekali orang-orang hebat yang Bapak temui ini pakai pola begini. Ya, ada teman Bapak masih muda, di usia mudanya itu kemudian sudah menjadi direktur umum di salah satu perusahaan umum daerah ya di Kalimantan, masih usia sangat muda pada saat itu. Ada satu kebiasaan yang waktu masih mahasiswa dia lakukan, mungkin itu juga sudah dia biasakan sejak masih menjadi siswa, yang membuat checklist kayak begini. Hari ini mengerjakan apa, nanti malamnya biasa di kos-kosan tuh dicoretin, oh ini selesai, oh ini ditunda besok. Kemudian besok harus mengerjakan apa, dia tulis lagi. Begitu setiap hari. Wajar kalau dia jadi sukses. Ya. Kemudian yang keempat, aktif di organisasi. Nah, salah satu menjadi pelajar sukses itu bukan cuma sekedar kalian di kelas, tidak anak-anak sekalian. Waktu kalian terjun ke dunia ke masyarakat itu juga bukan cuma mengandalkan otak saja. Yang kalian andalkan juga adalah kemampuan bersosialisasi, kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan menyelesaikan masalah, kedewasaan kalian ketika berhadapan dengan konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat, konflik kalian dengan internal pada saat bekerja, dengan rekan sekerja dan lain sebagainya. Di mana itu dipelajari? Yang jelas itu tidak mungkin dipelajari di kelas, itu dipelajari dengan berorganisasi, ya. Minimal ikut satu organisasi apa saja gitu, mau eskulnya, ya eskulnya sebenarnya eskulnya itu semua diorganisasikan, ada ketuanya, ada rapat-rapatnya, ya di sekolah juga ada OSIS, ada ROHIS, ada ROKRIS gitu, ada kepramukaan dan lain sebagainya. Ikutin saja. Kalau tidak puas di internal sekolah, ikut organisasi di luar, tapi organisasi yang aktif begitu, dan kalian ambil peran banyak di sana. Apa kelebihannya ikut organisasi? 1, memperluas jaringan pertemanan, melatih berpikir kritis, belajar manajemen yang betul, bagaimana merencanakan, mengorganisir, melaksanakan pengawasan, evaluasi. Ya. Kemudian melatih bekerja di bawah tekanan. Orang-orang di organisasi itu kan dia kerja ada targetnya, dia tidak mungkin dibiarkan berlarut-larut. Dia harus selesaikan dalam waktu tertentu dan biasanya sampai stres begitu. Tapi orang-orang yang hebat di organisasi adalah mereka yang bisa menyelesaikan semua persoalan atau tugas-tugasnya itu dengan baik. Kemudian mengasah sikap kepemimpinan, melatih komunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, bahkan belajar bertanggung jawab. Tips keempat. Tips yang selanjutnya, masih lanjut. Ya, ini tips selanjutnya, latih dan beranikan diri untuk berbicara di depan umum. Ya, atau public speaking. Ini tips yang selanjutnya ya, lupa dikasih nomor aja nih. Yang selanjutnya, anak sekarang kalian harus bisa public speaking loh. Bagaimana caranya? Kalau diminta berbicara di depan, maju saja. Gitu ya. Ambillah kesempatan berbicara atau mungkin bertanya, mengeluarkan pendapat di depan kelas atau rapat kelas atau mungkin organisasi. Jadi kalau ada lagi pembahasan, ya bersuara, angkat tangan, kemudian sampaikan gagasan. Ini melatih untuk berbicara di depan umum. Ya.
Diminta menjadi petugas upacara, langsung sikat aja. Ini bagus anak-anak sekalian untuk melatih kemampuan kalian tadi public speaking. Ya. Kemudian beranikan diri mengemban tugas sebagai moderator, MC atau petugas upacara. Update berita terkini agar tidak kudet atau kurang update. Ini bisa membantu kualitas materi saat berbicara. Ada juga kan orang suka bicara tapi nggak ada isinya, ini pusing orang dengar, gitu. Ya kita kalau suka bicara atau melatih ingin bisa berbicara di depan umum, maka konsekuensinya adalah rajin-rajin ikuti informasi terbaru. Yang selanjutnya, jika mendengar istilah-istilah asing, segera cari artinya agar terhindar dari kesalahpahaman dalam komunikasi. Ada kata lego, apa lego? Ada kata manifestasi, apa manifestasi? Cari artinya anak-anak sekalian. Jangan dibiarkan kata itu sekedar melintas di telinga, kemudian kita tidak tahu maknanya apa. Ada kata investasi, ada kata ya apa saja istilah-istilah asing. Ya. Interpretasi, nah apa interpretasi? Ini kan sebenarnya kata-kata biasa, cuma jarang kita ungkapkan dalam bahasa diskusi kita sehari-hari di kelas kan, atau dengan teman kalian. Selanjutnya latih kepekaan sosialmu, ya. Ini juga bisa menjadi tips sukses. Ya. Latih kepekaan sosial. Kalian itu sebagai manusia, ya tidak boleh kemudian egois sendiri. Harus juga peka dengan lingkungan sekitar. Ada teman yang sedih, pelajari kenapa dia sedih, kemudian berikan perhatian. Sepanjang sejarah manusia, tidak ada satu orang pun yang berhasil hanya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa orang-orang besar itu selalu mengandalkan lingkungan sosialnya. Dia bersinergi dengan lingkungan sekitarnya. Dia berkolaborasi dengan lingkungan sekitarnya, dengan teman-temannya, ya, dengan orang-orang hebat yang lainnya untuk mencapai tujuannya. Ya. Tidak ada satupun. Ya, perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata dia pasti minta pakai tim. Ya. Apple misalnya itu awalnya memang gagasan sendiri, tapi kan untuk menjadi besar dia butuh tim. Dia bekerja sama dengan banyak orang. Twitter misalnya jadi perusahaan besar, Google misalnya, tidak mungkin dikerjakan satu orang. Pasti setelah ide itu disampaikan, setelah ide itu dipresentasikan, dia bentuk tim dan berkolaborasi. Ya. Bagaimana cara biar bisa berkolaborasi dengan orang banyak? Ya peka dengan lingkungan sosial, jangan tertutup. Kadang-kadang ada juga tuh yang bangga dengan tulisan antisosial gitu. Apa bagusnya antisosial itu? Tidak jadi apa-apa gitu. Cuma terkesan keren saja gitu. Padahal tidak ada maknanya sama sekali dan tidak dibutuhkan orang-orang yang antisosial. Yang selanjutnya, setiap tokoh-tokoh besar dunia, anak sekalian, pasti ada orang-orang sekitar yang membantu proses keberhasilannya. Ini yang biasa disebut kolaborasi. Nah, sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang ketiga, dukungan sosial hanya bisa terbangun jika kita sendiri yang membangunnya dengan terlebih dahulu peduli terhadap orang-orang atau lingkungan sekitar. Kuncinya adalah peduli, peka terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana cara membangun kepekaan sosial? Satu, tumbuhkan rasa empati terhadap orang sekitar. Empati itu apa? Anak-anak, empati itu merasakan apa yang dirasakan orang sekitar. Misalnya teman kita lagi sedih, kita betul-betul merasakan sedihnya dia gitu. Seolah-olah sedihnya itu masuk juga ke dalam diri kita, kemudian kita merasakan kesedihan yang sama. Orang itu bahagia, ya. Kemudian kita juga merasakan kebahagiaan yang sama. Jangan sebaliknya, orang bahagia kemudian kitanya gedubel gitu. Kok iri gitu ya. Ini justru menghancurkan hubungan sosial kita dengan lingkungan kita. Selanjutnya, gimana cara bangun kepekaan sosial? Bertegur dan bermurah senyumlah terhadap orang-orang sekitar, dengan teman, guru, tetangga. Ada teman lewat ya ditegur, meskipun bukan teman akrab ya, minimal senyum begitu, jangan cuma sekedar lewat cuma gitu. Ya. Sayang anak-anak sekalian, ada sekian banyak teman, kita cuma mengenal hanya sekelompok orang. Sayang, padahal kesempatan berteman itu cuma di sini. Pada saat kalian sekolah. Nanti makin kita dewasa, makin pertemanan kita akan semakin kaku nantinya. Ya mumpung masih usia-usia kalian masih remaja begitu, ya perbanyak aja pertemanan. Ya. Dan selanjutnya, berusaha untuk tidak berhutang dengan orang-orang sekitarmu, karena berhutang ini juga menghancurkan
hubungan sosial kita. Ya, jangan suka ngutang anak-anak sekalian. Kalau ngutang sebaiknya kalau tidak dengan keadaan terpaksa, ya tidak perlu hutang. Lagian kalian apa juga sih yang perlu dihutangin ya pada usia-usia sekolah seperti kalian. Oke, selanjutnya minta maaflah jika kamu tidak bisa membantu orang-orang sekitar meskipun mereka tidak minta. Lihat teman sibuk nih. Kalau ada waktu ya bantu langsung gitu. Kalau tidak bisa bantu pas lagi sibuk juga, sampaikan minta maaf ya gitu. Saya nggak bisa bantu ini lagi ngerjakan ini, mudah-mudahan lancar. Sekitar gitu. Hindari berbohong meskipun dalam canda. Sebaiknya kurangi bohong. Barangnya perkataan baik dengan tindakan baik, ya jangan bertentangan, ngomongnya apa yang dilakukannya apa gitu. Ini bikin orang jadi malas berteman dengan kita. Kemudian jangan reaktif berlebihan jika melihat ada yang salah dengan lingkungan sekitar Anda, sehingga langsung marah. Melihat sesuatu yang salah, jangan langsung emosi. Periksa dulu informasinya, betul atau tidak, benar atau tidak gitu. Ya, dicek kebenarannya. Selanjutnya membaca biografi tokoh-tokoh besar atau orang-orang sukses di Indonesia maupun dunia. Ini penting anak sekalian. Orang-orang besar itu selalu punya tokoh inspirasinya. Ya. Dan biasanya gayanya dia, stylenya dia dalam kehidupan sehari-hari itu juga terinspirasi dengan tokoh yang menjadi inspirasinya. Misalnya ada yang tokoh panutannya adalah Pak Habibie, dipelajarin semua tentang Pak Habibie, dan secara tidak langsung biasanya kehidupan kita, gaya-gaya hidup kita itu, cara kita berkehidupan sehari-hari itu pakai gaya-gayanya Pak Habibie misalnya gitu. Atau punya tokoh siapa deh, orang besar siapa, pasti biasanya gaya kita sehari-hari itu akan kurang lebih mengikuti gayanya tokoh besar yang kita panutin tadi. Oke ya. Bersabarlah dengan orang-orang yang bisa mendukung kesuksesanmu. Bijak berteman ya. Kita bisa menegur banyak orang begitu, luwes dengan banyak orang, tapi kita harus memilah circle kita, lingkungan kita, lingkaran kita itu siapa saja. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi juga keberhasilan kita. Kata Nabi, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka pasti akan kecipratan wanginya. Siapa yang berteman dengan pandai besi, pasti akan kena juga bau-bau besinya begitu ya. Tergantung kita berteman dengan siapa. Ya. Pilih-pilih lingkungannya, jangan sembarangan main teman semuanya ditemenin. Ya, silakan mengenal banyak orang, silakan bertegur sapa dengan banyak orang, silakan, tapi kalian harus pilah-pilah circle kalian itu orang-orangnya seperti apa. Lingkungan dekat kalian itu orang yang seperti apa. Ya, ciptakan sendiri lingkungan yang bisa mendukung keberhasilan. Libatkan Tuhan yang terakhir nih. Yang ke-8, libatkan Tuhan dalam setiap situasi. Doa anak sekalian. Tidak ada masalah, sesulit apapun masalah itu pasti ada solusinya. Ya. Sebesar apapun masalah, Allah atau Tuhan lebih besar lagi dan pasti punya solusi dari setiap masalah yang kita punya. Ingat, dunia itu intinya semu atau sementara. Dan semua yang meliputinya, semua yang ada berada di dalam dunia, ya, itu semu, sementara. Kita sementara, nanti ujungnya kita mati. Bangunan yang tinggi besar, yang dulu kokoh pada zaman dulu, kerajaan-kerajaan yang besar, lama-lama habis juga, mati, hilang, punah, musnah. Ya, termasuk masalah sehebat apapun masalah, itu ujung-ujungnya selesai juga itu masalah. Ya. Bagaimana agar kita kuat menghadapi masalah? Ya, libatkan Tuhan dalam menyelesaikan masalah, berdoa, begitu, beribadah kepadanya. Barangkali itu anak-anak sekalian 8 tips sukses untuk bisa menjadi pelajar sukses. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengikutinya ya. Bisa kemudian mengimplementasikannya di dalam kehidupan anak-anak sekalian sehari-hari. Bapak yakin tips-tips tadi adalah tips-tips yang sangat mudah untuk dilakukan, hanya perlu kerja keras sedikit, konsentrasi, konsistensi, agar bisa kemudian mengikuti semua, dan saya yakin, Bapak yakin kalian pasti akan menjadi orang-orang sukses semuanya.
Demikian video vaksin hari ini. Kalian adalah siswa-siswa inspiratif. Mudah-mudahan sukses untuk kalian semuanya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.